Seharusnya kita juga begitu Pak dengan Allah tuh. Kalau kehilangan sinyal, terus kita tuh pusing gitu. Kehilangan sinyal dengan Allah tuh pusing. Dan memang akan pusing orang kalau kehilangan sinyal dengan Allah itu. Kita keluar rumah Pak, gak menggunakan Alphard, tidak menggunakan Mercedes, tidak menggunakan kendaraan bagus, malu nggak? Enggak. Tapi kalau kita keluar rumah tidak menggunakan pakaian sehelai pun, malu nggak? Malu. Maka Allah kasih kita nikmat libasan yuwari sawatikum, pakaian untuk menutupi aurat kamu. Tapi Allah juga kasih yang lebih daripada itu. Walibasu taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu pakaian paling baik. Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan baik apabila kita mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha keras untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hak Allah itu atas hambanya adalah disembah, ditaati, dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun, dengan apapun. Kenapa? Karena kita ini terlalu jauh melihat nikmat Allah itu kadang ada pada apa? Naiknya pangkat. Ada pada apa? Naiknya gaji. Ada pada apa? Naiknya penghasilan. Ada pada apa? Oh terus pada itu. Jadi yang sifatnya materi. Padahal pemberian Allah itu bukan hanya materi tapi juga imateri. Bukan hanya lahir tapi juga batin. Maka lihatlah yang paling dekat, yang melekat dengan kita. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berjalan, ya, nikmat bernapas. Hatta jantung yang berdetak di diri kita, yang selama ini itu melekat dengan kita, kita pun tidak menguasainya, kecuali Allah yang detakkan. Dan itu bagian nikmat dalam kehidupan kita. Kalau jantungnya sudah tidak berdetak, selesai urusan. Malam yarudho biqadai, siapa yang tidak ridho dengan takdir, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas cobaan dan ujian dariku, walam yashkur ala nahmai, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat dariku, walam yaqna bi atoi, dan tidak puas, tidak qanaah dengan pemberianku yang sedikit, falyatlub robban siwai, silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma syghal qulubana bihubbik wa alsinatana bidzikrik wa abdanana bi ta'atik wa unqulana bit tafakkuri fi khalqik wa tafaqquha fi dinik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semuanya masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sinyal. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kuota. Sehingga kita masih bisa mengakses nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk ketaatan kepadanya. Jamaah sekalian, karena kesusahan orang pada zaman ini adalah tidak ada kuota, ya.
tidak ada sinyal, ya kan? Bangun tidur, yang dicari HP. Itu bukan hanya ibu-ibu, sekarang juga sudah bapak-bapak. Itu kalau nggak ada kuota, bingungnya minta ampun. Pokoknya dicari bagaimana supaya bisa segera beli kuota. Kalau nggak ada sinyal, dimarah-marahin tuh Telkom. Ya, apa ini? Wifi-nya gangguan terus. Pokoknya pengaduannya tuh luar biasa. Itu kalau nggak ada sinyal. Jadi orang zaman sekarang tuh sakit tuh kalau nggak ada kuota, nggak ada sinyal. Ya, gitu nggak Pak? Nggak ya? Subhanallah. Jamaah Masjid Nurul Haq begitu Pak Ustaz. Gak begitu beda dengan jamaah yang lain ternyata. Seharusnya kita juga begitu Pak dengan Allah tuh. Kalau kehilangan sinyal, terus kita tuh pusing gitu. Kehilangan sinyal dengan Allah tuh pusing. Dan memang akan pusing orang kalau kehilangan sinyal dengan Allah itu. Tapi ada orang yang merasakannya. Ada orang yang tidak sensitif sama sekali, akhirnya lewat begitu aja. Kalau tidak ada sinyal, tidak ada kuota, dia tidak bisa mengakses fitur-fitur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu penuh keindahan. Jamalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila tidak bisa mengakses fitur-fitur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak bisa merasakan kemuliaan, keindahan, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dia tidak merasakan rasa takut, gelisah, khawatir, ya, ngeri dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada kontrol dalam hidupnya, tidak ada semangat untuk berbuat baik, tidak ada semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena kehilangan sinyal, tidak punya kuota. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir pada pagi hari ini, ya, masih pada kencang ini sinyalnya, ya, masih pada kencang sinyalnya, masih bisa mengakses sholat subuh secara berjamaah, masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa mengikuti rangkaian rutinan, ya, taklim setiap subuh di hari Ahad, ya. Ahad ini mudah-mudahan, ya, semuanya ini bisa memberikan spirit bagi kehidupan kita untuk terus-menerus, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat Allah yang lainnya yang perlu kita, ya, syukuri adalah nikmatnya Allah memberikan pakaian kepada kita, ya. Libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa zalika khair. Allah tidak tanggung-tanggung ngasih kepada kita 3 pakaian, jemaah. Ya, ini nikmat. Jadi pagi hari ini ya kita nyebut-nyebutin nikmat Allah aja, ya. Ada tahmid, tahlil, takbir, tasbih. Ini kita sedang bertahmid kepada Allah, menyebut-nyebut nikmat Allah sehingga kita bisa bersyukur kepadanya. Nikmat pakaian, jemaah.
libasan yuwari sawatikum, nikmat pakaian yang menutupi aurat kita. Ya. Siapa kita ini? Seterhormat-terhormatnya kita itu kalau keluar rumah gak menggunakan sehelai kain pun, kira-kira jatuh nggak kehormatannya? Jatuh ya? Jatuh. Maka Allah kasih kita pakaian. Rumah mewah, kendaraan bagus. Itu tidak bisa menaikkan kehormatan kita bila kita tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Orang naik Mercedes, naik Alphard, pokoknya mobil paling mewah. Tapi pas keluar kendaraan tidak menggunakan pakaian sehelai pun, apa orang bilang? Orang kaya sambet. Ya. Pasti orang kaya kesambet. Ya. Ini kayaknya orang kaya baru gila, atau orang gila gara-gara kaya. Banyaklah persepsinya seperti itu. Tapi itu kendaraan tidak bisa membuatnya naik kehormatannya. Malah gara-gara tidak menggunakan pakaian jatuh. Kita keluar rumah, Pak, gak menggunakan Alphard, tidak menggunakan Mercedes, tidak menggunakan kendaraan bagus, malu nggak? Enggak. Tapi kalau kita keluar rumah tidak menggunakan pakaian sehelai pun, malu nggak? Malu. Maka Allah kasih kita nikmat libasan yuwari sawatikum, pakaian untuk menutupi aurat kamu. Kemudian warisya, pakaian risya itu untuk perhiasan. Barangkali akan beda penampilan kita kalau menggunakan pakaian yang lebih bagus dan lebih menunjukkan status sosial, kira begitu ya. Menggunakan batik, celananya ya katun, pakaian yang digunakan tuh disetrika rapi ya. Kemudian keluar rumah juga menggunakan sepatu yang ya bagus. Itu akan lain dengan menggunakan pakaian biasa, kaos, oblong ya. Itu orang akan melihatnya beda. Warisya ini akan meningkat lagi. Tapi Allah juga kasih yang lebih daripada itu. Walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu pakaian paling baik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pakaian takwa ini adalah akhlak yang mulia. Bagusnya tutur kata, pandangan yang tulus kepada sesama, mencintai dan menyayangi, penuh rasa empati, cepat dan merespon serta peduli dengan kesusahan orang lain. Ini libasul taqwa. Segera merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala, amat sangat cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berusaha untuk menghiasi, mewarnai kehidupannya, tutur kata dan perbuatannya, meniru, mencontoh, meneladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini libasul taqwa, pakaian takwa. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan pakaian-pakaian ini. Termasuk pakaian takwa adalah Allah tutupi aib-aib kita. Ini kan lagi seru nih. Ya, orang tuh senang kalau ada aib orang lain terbongkar tuh ikut
ramai. Wah, bang. Seandainya Allah bukakan aib, ya, aib di rumahnya, aib di kantornya, aib di kamarnya, aib di kamar mandinya. Apalagi kalau bukakan aib hati-hatinya. Terlihat hati-hatinya itu sedang memikirkan apa, sedang menghayal apa, ada apa di dalamnya. Kemudian nampak bentuknya, warnanya, bau dan rupanya. Niscaya setiap kita tidak akan berani keluar rumahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tutup itu semuanya. Untuk apa? Agar kita diberikan keleluasaan untuk terus bisa mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Nikmatnya pakaian. Nah, pada kesempatan pagi hari ini mari kita sejenak untuk bersama-sama mempelajari tentang bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita juga menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Sering kita mendengar istilah ini dengan hablum minallah dan hablum minannas. Nyaris inti dari kehidupan ini adalah berkutat pada dua hal ini. Bagaimana kita hari-hari berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hablum minallah. Memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala ini akan baik apabila kita mengetahui hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha keras untuk memenuhi hak-hak tersebut. Hak Allah itu atas hambanya adalah disembah, ditaati, dan tidak disekutukan dengan sesuatu pun, dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala layak untuk disembah, pantas untuk diibadahi, dan patut untuk ditaati karena sangat logis. Allah tidak membiarkan seorang makhluk pun luput dari karunia dan nikmatnya yang Allah berikan. Allah kasih dengan deras terus-menerus. Bahkan makhluk yang paling banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang namanya manusia. Karena memang manusia ini dipersiapkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepadanya, tidak menyembah dan mengabdi kepada yang lainnya. Tunduk patuh kepada Allah supaya menjadi raja penguasa yang bisa menjalankan kehidupannya dengan baik, dengan menjadikan Allah sebagai raja dan penguasanya. Maka yang lainnya akan tunduk patuh kepadanya. Bukan untuk memperbudaknya, tapi yang lainnya akan bekerja dan dipekerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi hajat manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang Allah menundukkan langit dan bumi, matahari, bulan, dan semuanya. Semuanya ditundukkan untuk siapa? Untuk manusia, untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Bahkan semuanya oleh Allah diperintahkan kepada manusia untuk memperhatikan itu. Agar apa? Manusia bisa mengambil pelajaran. Itu juga bagian dari cara Allah untuk memudahkan manusia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penuhilah hak Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk memenuhi hak Allah dengan sebaik-baiknya, cara praktisnya adalah yang pertama, setiap kita tadi di awal harus punya kuota. Ya. Apa kuotanya? Iman. Setiap kita harus dekat dengan aliran sinyal yang sangat kuat. Apa sinyalnya? Zikrullah. Siapa yang sering mengingat Allah, bersyukur atas nikmatnya, melihat segala sesuatu dalam penglihatannya tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya yang ada itu sesungguhnya menghantarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadari kekuasaan, kehebatan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi sering-seringlah untuk mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ini cara terbaik untuk kita bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an kita akan dapati bagaimana orang-orang yang sering melupakan Allah itu diingatkan terus. Siapa? Ya Bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Terus banyak disampaikan pada Bani Israel ini untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah. Jamaah sekalian, kan kita ini sering luput dari itu. Kenapa? Karena kita ini terlalu jauh melihat nikmat Allah itu kadang ada pada apa? Naiknya pangkat. Ada pada apa? Naiknya gaji. Ada pada apa? Naiknya penghasilan. Ada pada apa? Oh, terus pada itu. Jadi yang sifatnya materi. Padahal pemberian Allah itu bukan hanya materi tapi juga imateri. Bukan hanya lahir tapi juga batin. Maka lihatlah yang paling dekat, yang melekat dengan kita. Nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat bisa berjalan, nikmat bernapas. Hatta jantung yang berdetak di diri kita, yang selama ini itu melekat dengan kita, kita pun tidak menguasainya. Kecuali Allah yang detakkan. Dan itu bagian nikmat dalam kehidupan kita. Kalau jantungnya sudah tidak berdetak, selesai urusan. Desahan nafas kita, setiap satu tarikan nafas itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lamhah, setiap kedipan mata kita itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulailah melihat yang terdekat. Terus supaya apa? Itu menjadi daya tarik, daya pikat kita untuk bersyukur kepada Allah dengan memenuhi hak-haknya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengalami problem tidak pandai berterima kasih. Tidak pandai berterima kasih. Bahkan kita ini punya masalah dengan egois. Saya ingin kasih ilustrasi begini. Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali
itu memberikan ilustrasi tentang hakikat dan rahasia syukur itu luar biasa. Saya kira pemikiran ilustrasi beliau tentang syukur ini dan rahasianya ini paling orisinil dan paling bagus menurut saya. Beliau mengilustrasikan begini. Seseorang itu diberi oleh raja kuda yang bagus dan cepat lari, serta sangat jinak, mudah dikendalikan. Kemudian orang ini tahu yang memberi itu raja. Yang kedua, dia sangat senang dengan pemberian raja itu. Dan yang ketiga, dia akan gunakan kendaraan ini untuk bisa selalu datang menemui raja itu. Supaya bisa lebih cepat, lebih mudah. Bahkan dia ingin setiap saat bertemu dengan raja itu. Jadi kendaraan ini hanyalah wasilah, sarana untuk mendekat, menyertai, membersamai raja itu. Senangnya dia bukan senang dengan kendaraan, tapi senang dengan yang memberinya. Adapun kendaraannya dia senang, dia menjadi alat sarana untuk bisa lebih dekat dengan raja itu. Nah, ini hakikat orang yang pandai bersyukur. Tetapi ada orang yang diberikan kendaraan itu, dia tidak mau tahu dari siapa itu kendaraan, tidak butuh kepada kendaraan itu, ya udah dibiarin aja, tidak dimanfaatkan sama sekali, nggak ada sedikit pun rasa gembira dengan kendaraan itu. Ada juga orang yang tahu itu kendaraan dari siapa, dia senang dengan kendaraan itu, cuman masalahnya dia punya keinginan lain. Dia bukan senang dengan yang memberinya, tapi senang dengan kendaraan itu untuk memenuhi nafsu dan keinginannya, untuk bersenang-senang. Kendaraan itu dipakai kemana, jalan-jalan kemana. Gak ada urusan dengan yang memberinya. Bahkan yang memberinya pun gak suka, gak ada urusan. Yang penting di kendaraan bisa gue manfaat, terserah kemauan gue, sepuasnya. Nah, ini orang yang tidak pandai bersyukur. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu nikmat itu dari siapa, kita gembira dengan betapa besar manfaat nikmat itu. Lalu kita jadikan nikmat itu wasilah dan sarana untuk taqarrub, mendekat kepada yang memberikan nikmat itu, maka itulah hakikat dari pengabdian dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syukur. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terkait ibadahnya yang begitu luar biasa, sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Ketika sholat malam beliau menangis terisak-isak, membuat iba Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, sudahlah, kira-kira jangan begini-begini amat. Engkau kan sudah diampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Engkau kan sudah dijamin masuk surga. Jangan begini-begini amat. Apa jawab Rasulullah? Afalan akuna abdan syakura. Tidakkah pantas aku ingin menjadi seorang hamba Allah yang pandai bersyukur. Inilah Rasulullah tahu dari siapa nikmat itu, bergembira dan sangat senang dengan nikmat itu, dan si pemberi nikmat lalu digunakan nikmat itu untuk apa? Mendekat kepada yang memberikan nikmat itu, menjadikan sarana untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia hakikat bersyukur. Maka ibadah yang berangkat dari ingatan kepada Allah,
pengetahuan akan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kegembiraan hati yang luar biasa terhadap pemberi nikmat, lalu digunakan nikmat itu untuk bersamai mendekat kepada Allah yang memberikan nikmat. Inilah hakikat pemenuhan hak Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jalin hubungan baik dengan Allah melalui memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perintahnya itu akan mudah dilaksanakan. Kenapa? Karena menjadi bagian dari apa? Bagian dari bersyukur kepadanya. Setiap larangannya akan lebih mudah untuk dijauhi. Kenapa? Karena bagian dari khawatir menjadi orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, agar hablum minallah ini bagus, maka senantiasalah kita juga bersyukur atas kesyukuran. La haula wala quwata illa billah. Tadi dikasih kendaraan. Apakah kita bisa ke sana dengan kendaraan itu? Enggak. Kecuali misalnya nih dikasih mobil nih atau motor, kecuali ada bensinnya. Maka Allah kasih pula untuk beli bensin. Kita tidak bisa taat kepada Allah dengan sempurna kecuali Allah kasih hidayah dan taufik untuk kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah di atas kesyukuran. Karena hidayah dan taufik itulah maka kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu, kita bisa baca Quran, kita bisa menyebut nama Allah. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan secara lahir, Allah pula berikan nikmat secara batin, nikmat hidayah dan nikmat taufik. Bersyukurlah di atas kesyukuran. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dalam menjauhi kemaksiatan dan tidak ada kekuatan dalam melaksanakan ketaatan illa billah, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, sikap kita kepada Allah harus kita perbaiki agar hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sikap terhadap apa? Sikap terhadap pemberian Allah dan ketetapannya. Sikap terhadap karunia Allah dan takdirnya serta keputusannya dan pembagiannya kepada makhluk-makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, malam yarudho biqadai, siapa yang tidak ridho dengan takdir, walam yasbir ala balai, tidak sabar atas cobaan dan ujian dariku, walam yashkur ala na'mai, tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat dariku, walam yaqna bi atoi, dan tidak puas, tidak qanaah dengan pemberianku yang sedikit, falyatlub robban siwai, silahkan kamu cari Tuhan selain aku. Ada nggak? Ada. Ini ungkapan pengusiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ngeri banget. Kalau sikap kita buruk terhadap Allah, Allah usir kita. Falyatlub robban siwai, nggak ada. Cari bumi selain bumi milik Allah, enggak ada. Cari langit selain langit milik Allah, enggak ada. Cari kehidupan selain kehidupan yang diatur oleh Allah, enggak ada. Cari yang memberikan rezeki selain Allah, enggak ada. Falyatlub robban siwai, kata Allah. Silakan cari Tuhan selain aku. Rob yang menguasai, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang memiliki, yang mengatur alam dan kehidupannya selain aku. Cari, nggak ada.
Makanya orang yang tidak pandai sikapnya terhadap takdir Allah dengan menerimanya, dengan ridho, rela atas takdir Allah, tidak pandai sikapnya dalam bersabar atas cobaan dan ujian Allah, tidak pandai sikapnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, tidak pandai sikapnya dalam puas qanaah terhadap pemberian Allah yang sedikit, pasti akan mengalami kegoncangan jiwa yang luar biasa. Kenapa? Karena pada hakikatnya dia terusir dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jauhkan darinya. Kan ngeri Pak kalau dijauhkan oleh Allah darinya. Menjauh saja dari Allah itu ngeri, apalagi kalau Allah yang menjauhkan dia dari Allah. Dia mau pakai kendaraan apa? Mendekat kepada Allah. Dia mau minta bantuan ke siapa? Mendekat kepada Allah. Kalau Allah yang jauhkan langsung karena sikapnya yang buruk kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak pandai menerima takdir, Pak, ya, itu banyak orang yang putus asa akhirnya bunuh diri. Karena terusir kehidupannya, nggak nyaman, gelisah, nggak mau balik sama Allah, bahkan Allah usir karena sikapnya buruk. Makanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jalin hubungan baik dengan Allah dengan cara memperbaiki sikap kita kepada Allah. Untuk itu penting kita memiliki cara pandang nabawi, mindset nabawi, cara pandang kenabian. Kita ini kan sering menggunakan mindset, ya, cara pandang manusia biasa yang didominasi oleh hawa nafsu. Maka kita gunakan cara pandang nabawi. Bagaimana Nabi menyikapi kehidupan. Itu luar biasa indahnya. Contoh saja sakit. Dalam cara pandang manusia, sakit itu penderitaan, kesusahan. Bahkan orang kadang gak tahan, sehatnya 10 tahun, sakitnya 1 hari 2 hari, ngeluhnya luar biasa. Tapi bagaimana cara pandang nabawi? Menarik. Cara pandang nabawi itu apapun musibah yang menimpa seorang mukmin, kesedihan, kegelisahan, kesusahan, sakit, hatta ya tertusuk duri kecil di jalan, ya, maka itu baginya adalah penggugur dosa dan kesalahan. Ini cara pandang nabawi. Justru di situ di balik sakit ada nikmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang sakit senang karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang aneh ya, para sahabat itu kalau mereka tidak sakit dalam 1 tahun tuh gelisah, takut jangan-jangan Allah sedang menghukum kita, ya. Karena kita tidak diberikan kesempatan langsung dihapuskan dosa oleh Allah dengan sakit. Justru mereka pengen sakit. Kalau mereka sakit, kadang mereka tidak mau berobat, tidak mau cepat-cepat sembuh, karena menikmati ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara pandang nabawi. Banyak cara pandang nabawi itu luar biasa. Contoh misalnya dalam menyikapi orang yang belum tahu. Ada seorang Arab Baduy, ya, datang ke masjid, lalu dia menghampiri pojokan masjid. Dulu masjidnya lantainya masih tanah atau pasir, pakai keramik seperti itu. Kemudian dia buang air kecil di pojokan masjid, gitu. Para sahabat kan jengkel juga. Langsung mereka mau menghardiknya, melarangnya, bahkan ya sedikit memukulinya gitu. Tapi Rasulullah melarangnya. Biarkan dia sampai selesai hajatnya. Setelah selesai dia buang air kecil, kemudian Rasulullah menyuruh para sahabat untuk mengambilkan air 1 ember dan menyirami air kencing itu. Setelah disiram,
Kemudian dipanggil orang Arab Badui itu oleh Rasulullah, lalu dibisikin lah. Kata Rasulullah, kamu nggak tahu kalau masjid ini tempat ibadah, tempat berzikir, tempat sholat, bukan tempat buang air kecil. Lain kali jangan buang air kecil di masjid seperti itu. Nyaris kalau aku tidak cegah sahabat-sahabatku, kamu dipukulinya sama sahabat-sahabatku. Apa kata orang Arab Badui? Ya Allah, rahmati aku dan rahmati Muhammad. Yang lainnya jangan dirahmati. Subhanallah. Kenapa nih orang Arab Badui polos banget, minta kasih sayang Allah untuk dirinya dan Nabi Muhammad. Yang lain gak usah dikasih sayang. Kenapa? Karena gak sayang sama aku. Ya, Allah tuh sayang sama orang Arab Badui ini dan menunjukkan kasih sayangnya lewat Rasulullah. Kenapa? Memaklumi orang yang belum tahu hukumnya. Ya, memaklumi. Lalu memberitahu. Maka senang orang Arab Badui dengan kepolosan. Subhanallah. Ini mindset Nabawi dalam menyikapi orang yang belum tahu. Ya jamaah sekalian, mindset Nabawi dalam melihat fitnah dunia dan fitnah agama. Fitnah dunia itu begini, musibah yang menimpa seseorang atas dunianya atau atas agamanya. Contoh fitnah dunia begini, kita ketemu teman kita bangkrut. Itu fitnah apa Pak? Fitnah dunia, dia dapat musibah dunia. Atau ketemu teman kita yang dulunya baik-baik, lalu kita lihat ya Allah bermaksiat kepada Allah. Itu fitnah apa namanya? Fitnah agama. Ya, seperti itu. Bagaimana mindset Nabawi melihat ini? Kan kita bisa lihat sekarang mindset basari, mindset manusia melihat masalah seperti itu. Kita bisa lihat di medsos, gampang itu. Oh, itu kalau ada orang jatuh kepada kemaksiatan, ya, atau ada musibah, kata-kata, dasar bajingan, ya, pokoknya ngeri Pak ya. Kita bisa lihat tuh, ngerinya itu mindset manusia, nafsunya dominan, seolah-olah dia nggak begitu. Dicaci makinya, pokoknya ngeri pokoknya. Tapi bagaimana mindset Nabawi melihat fitnah? Nabi mengajarkan, apabila ya, kamu melihat musibah, ya, baik dunia ataupun agama yang menimpa saudaramu, maka ucapkanlah doa ini. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Maka bila kamu baca doa itu, kamu tidak akan terkena musibah itu. Siapa Pak yang bisa menjamin terkena musibah kepada diri kita? Baik musibah dunia maupun musibah agama. Siapa yang diri kita itu terjaga dan terlindungi, termaksum, dimaksum sebagaimana Rasulullah SAW? Tidak ada. Kita ini semuanya berpotensi jatuh kepada apa? Musibah dunia, berpotensi jatuh kepada musibah agama. Maka apabila kita melihat musibah itu, maka bacalah doa tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang telah menimpa kamu. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah memberikan karunia kepadaku atas kebanyakan ciptaan-ciptaanmu ya Allah. Ini doa apa? Supaya kita terhindar dari fitnah dunia dan fitnah agama yang menimpa saudara-saudara kita. Contoh misalnya Pak, kita sedang ngobrol-ngobrol dengan kawan kita. Lalu tiba-tiba dia mengatakan hal yang mengerikan. Wah, sekarang sudah nggak ke masjid lagi. Malas ke masjid. Nggak kaya-kaya juga. Malah aku ke masjid, sendalku hilang. Orang parah pokoknya. Ini kan fitnah apa Pak? Fitnah agama.
Apa yang harus kita katakan? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jangan kita mengatakan dasar bajingan kafir loh, parah banget, nggak usah Pak. Ini doakan, dengan doa itu untuk kita, kemudian kita mohonkan kepada Allah hidayah kembali untuk saudara-saudara kita. Seperti itu. Kalau ada saudara kita yang bangkrut, jangan keras-keras bacanya Pak. Nanti kesinggung. Alhamdulillah, oh langsung. Kamu ya nyukurin aku ya. Jangan, pelan-pelan aja. Tapi kita tahu ini mindset kenabian, cara menyikapi fitnah dunia, fitnah agama. Sikap seperti itu. Maka kita akan pandai bersikap kepada Allah apabila kita bingkai dengan mindset kenabian. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan sesama manusia, sesama kita. Maka penuhi juga haknya. Rasulullah SAW beliau bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak yang harus didapatkan oleh seorang muslim dari muslim yang lainnya itu ada 6. Jadi saudara kita itu berhak Pak mendapatkan 6 pelayanan dari kita, 6 perlakuan dari kita sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan saudara kita. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, maka hendaknya menyampaikan salam kepadanya. Salam ini maknanya luas Pak. Yang pertama, salam dalam bentuk lisan. Sampaikanlah doa saat bertemu, assalamualaikum. Ini doa luar biasa. Yang kedua, saat bertemu, ya, hendaknya dia menebarkan rasa damai, rasa aman saudara kita dari gangguan lisan dan tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang muslim yang lainnya merasa aman dari gangguan lisan dan gangguan tangan. Jadi kehadiran kita itu hendaknya menggenapkan, bukan mengganjilkan. Kehadiran kita itu hendaknya bagian dari hukumnya wajib atau sunnah, minimal mubah. Ya, jangan sampai kehadiran kita itu menjadi makhluk yang makruh, apalagi haram. Adanya itu haram. Haram orang ini kalau di sini haram, kan bahaya Pak. Ya, berarti kita ditengarai ya tidak pandai menjaga hak saudara kita. Idza laqitahu fasallim alaihi. Berikan rasa aman, nyaman, damai, tenang. Bahkan kalau bisa dalam pergaulan ini ya, seorang ulama mengatakan bahwa jadilah kamu seperti makanan ketika berada di sekitar saudara-saudaramu. Makanan itu kan siapa Pak yang gak suka makan? Ya. Suka, semuanya makan. Jadi hadiran kita itu dibutuhkan sebagaimana makanan. Kalau nggak ada kita itu nggak ada lo apa iklannya itu, ya rame. Jadi keadaan itu menyenangkan. Atau minimal seperti obat, ya, yang keberadaannya dibutuhkan walaupun ya, kapan-kapan saja. Saat sakit, si Anu coba bisa bantu. Nah, jadi ingat nama si Fulan itu berarti dia seperti obat. Kalau kita sedang ada, si Anu insya Allah nih bisa bantu. Si Anu nih, kita coba tanya ke beliau. Nah, itu seperti obat kehadiran. Subhanallah. Minimal seperti obat. Jangan seperti racun Pak. Dijauhi banyak orang. Ditakuti keberadaannya, bahkan pokoknya mengerikan. Itu racun. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, ucapkan salam, tebarkan
salam. Berikan rasa aman, nyaman, ramai, senang bagi orang yang membersamai kita. Wa iza da'aka fa'ajibu. Apabila diundang, hendaknya memenuhi undangan itu. Kecuali apabila ada uzur, ya sakitkah, atau ada undangan yang sebelumnya sudah ada undangan, ya, yang atau ada kepentingan yang urgent yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian wa idzastansuhaka fansoh lahu. Apabila saudara kita meminta nasihat, saran, masukan, gagasan, atau minta kita untuk mendengarkan ya keluh kesahnya, fansoh lahu, maka berikan saran, masukan, dan siap menjadi pendengar yang baik. Ini penting. Karena kadang orang itu tidak butuh masukan kita, tapi dia butuh didengarkan oleh kita. Kehadiran kita saja itu sudah cukup menghiburnya. Fansoh lahu, membukakan dadanya yang begitu sempit, melapangkan dadanya, dengan minimal mendengarkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Gak apa-apa, kita ini manusia biasa, kadang punya masalah. Juga begitu dengan saudara-saudara kita. Jangan menganggap saudara-saudara kita itu gak punya masalah. Kita aja yang punya masalah. Datang saudara, aku mau cerita nih, aku juga pusing. Bukan hanya aku juga banyak masalah. Belum aja ngomong, baru aku mau cerita. Padahal dia mau cerita apa? Dapat rezeki, mau berbagi. Sudah pusing. Kamu nggak mau rezeki ya? Rezeki. Lain ceritanya. Rezeki apa? Rezeki yang berbagi kesusahan. Wa idza atosa, apabila bersin, fahamidallaha, lalu yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, fasyammitu, maka hendaknya ia mendoakannya dengan doa yarhamu kallah, semoga Allah merahmati kamu. Wa idza marida fa'udhu, apabila sakit saudara kita itu fa'udhu, maka hendaknya kamu menjenguknya, melayatnya, mendoakannya, menghiburnya, ya, membesarkan hatinya. Wa idza mata, lalu apabila sampai pada kematiannya, fattabi'u, maka hendaknya kamu ya mengikuti proses, ya, mulai dari ya pemandiannya, mengafaninya, mensolatkannya, hingga menguburkan sampai mendoakannya. Karena itu bagian dari hak yang harus dipenuhi oleh saudara kita, penghormatan terakhir untuk saudara kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir ini diantaranya saja ya, banyak sebenarnya. Untuk menjalin hubungan baik dengan saudara kita adalah jauhi sikap curang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat ini dan rangkaian ayat selanjutnya itu bicara tentang jual beli, ya kan? Bab takar menakar, bab timbangan. Orang curang itu senang kalau timbangannya diberatkan. Tapi kalau memberikan timbangan kepada orang lain dikurangi, ya, dia tidak adil dalam menakar. Begitu juga dengan pertemanan, persaudaraan, itu nggak boleh curang. Banyak orang yang inginnya didengarkan, tapi nggak mau mendengarkan. Inginnya diperhatikan, tapi nggak mau memperhatikan. Inginnya dilayani, tapi nggak mau melayani. Inginnya dihormati, tapi nggak mau menghormati. Ini berarti curang dalam pertemanan.
Hati-hati, wailul lil mutaffifin. Dan ini penyakit ini ya suka mengurangi timbangan ini bukan hanya dalam jual beli, bahkan dalam pertemanan, dalam berkelompok, dalam bergaul, dalam apa saja kadang ada penyakit ini nyelip. Kalau pengajian pengennya dia didengarkan, tapi nggak mau mendengarkan. Pengennya orang lain hadir ke tempatnya, tapi dia sendiri nggak mau hadir ke tempat orang lain. Ini orang yang curang. Maka apabila hubungan dibangun dengan landasan kecurangan, maka hubungan itu tidak akan sehat. Nah, mari kita terapkan ini dalam rumah tangga. Jauhi sifat curang dengan pasangan. Maunya istri kita melayani kita terus, tapi kita sendiri tidak mau berhias untuk istri, ya, tidak mau berbuat baik kepada istri. Maunya istri kita itu taat kepada kita, tapi kita tidak melaksanakan tugas kita pemimpin yang baik, membimbing, mengarahkan, dan mendidik istri. Nah, ini curang. Maunya istri itu tampil cantik, tapi kita nggak mau ngeluarin biaya untuk berhiasnya. Itu problem. Ya kan? Wih, mama ini kok waktunya bagus papanya. Tapi kata istrinya, papa itu mana ininya biar glowing, pakai minyak kelapa aja mah. Itu problem curang. Kita ini pengen anak-anak kita pinter ngajinya, tapi kita tidak mau membersamai di rumah untuk menyimak bacaannya, lemah lembut kepadanya, mengapresiasinya, mengelusnya, memberikannya ujroh lah. Ya, sudah bisa baca apa nah? Iqra 2 ini 10.000. Iqra berapa ini? Iqra 5 10.000. Coba baca nah. Ya baca alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kamu bisa memuji Allah 2.000. Enggak apa-apa. Kita menjaga ya kebaikan anak supaya anak itu senang dengan kita, ya kan? Jangan curang. Dia sudah memberikan yang terbaik tuh. Anak kalau sudah bisa baca Al-Fatihah, sudah bisa sholat, bacaan sholat, itu luar biasa, ajib, luar biasa itu. Karena itu untuk siapa coba? Aliran pahalanya juga untuk orang tuanya. Ajib, kasih, senangkan anak. Jangan curang. Kita nuntut anak-anak ini, tapi anak-anak kita kadang tidak senang dengan kita. Itu namanya curang. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara cara kita untuk membangun hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama kita. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedahnya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.